Presiden Joko Widodo memerintahkan agar program-program dalam APBN 2020 dihentikan terlebih dahulu dan anggarannya dialihkan untuk program-program yang akan berkaitan langsung dengan konsumsi dan daya beli masyarakat. Ini dilakukan sebagai cara membendung dampak ekonomi dari pandemi corona. Pemerintah terus menggodok berbagai cara untuk membentengi perekonomian dalam negeri dari dampak virus corona. Dalam rapat kabinet yang digelar melalui telekonferensi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar program-program pemerintah sementara di-hold dulu, terutama agenda terkait perjalanan dinas dan meeting. Jokowi minta agar anggarannya dialihkan pada program-program yang mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Kembali lagi bahwa kita berada pada situasi yang berbeda, kita berada pada situasi yang tidak seperti biasanya. Oleh sebab itu yang paling penting sekarang ini Menteri harus berani menghold anggaran-anggaran dari program-program yang ada, menahan dari program-program yang ada, sehingga anggaran yang ada itu diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, menolong rakyat, menolong buruh, menolong petani, menolong nelayan, menolong pekerja, menolong usaha mikro, menolong usaha kecil. Sehingga anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, ini agak ditahan terlebih dahulu, di-hold terlebih dahulu. Saya tadi sudah minta juga pada Menteri Keuangan, kalau perlu dibekukan terlebih dahulu. Ini ada kurang lebih 40 triliun yang segera nantinya bisa dialihkan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya untuk meminta perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, program dana desa diinstruksikan agar diprioritaskan pada program padat karya tunai. Jokowi juga mengharapkan agar persiapan program Kartu Prakerja segera selesai dan bisa dijalankan pekan ini. Program PKH diminta segera dioptimalkan dan dikaji kemungkinan ditambah nilainya untuk memperkuat daya beli dan konsumsi masyarakat. Pemirsa, virus corona telah meluas hingga ke 157 negara. Pemerintah telah meluncurkan berbagai stimulus untuk membentengi ekonomi nasional, baik moneter, fiskal maupun non-fiskal. Apakah ini akan mampu membantu menggerakkan ekonomi masyarakat? Apakah ini juga akan efektif menahan laju perlambatan pertumbuhan ekonomi yang secara global diprediksi melambat hingga 0,5% oleh OECD. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Kajian Makro LPEM Universitas Indonesia, Bapak Febrio Kacaribu, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Bapak Roy Nicholas Mande. Selamat datang Pak Febrio dan juga Pak Roy. Terima kasih sudah hadir di Hot Economy. Pak Febrio, ini kita tahu bahwa pemerintah sudah memberikan atau mengeluarkan stimulus-stimulus baik itu fiskal, non-fiskal, moneter dan juga banyak yang sudah dikeluarkan. Nah, ini sebenarnya kita bagaimana sih menilai efektivitas dari stimulus-stimulus yang sudah digelontorkan oleh pemerintah ini? Ya. Pertama, ini sangat tergantung pada senario yang dibayangkan oleh pemerintah. Seperti apa dampak yang akan terjadi ke perekonomian kita. Dampaknya kalau kita punya konfirmasi 117 orang dibandingkan dengan 5.000 orang itu sangat berbeda. Saat ini kita pada senario social distancing. Saat ini kita pada senario bagaimana memperlambat. Sehingga dampaknya ke perekonomian juga akan konsisten dengan itu. Sehingga besarnya stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu juga akan sesuai dengan senario tersebut. Nah, dengan demikian, apa yang dibayangkan oleh pemerintah tentang senario-senario inilah yang kemudian akan mempengaruhi besar atau kecilnya stimulus yang diberikan. Baru kemudian kita bisa evaluasi juga itu ke sektor mana saja dia masuknya. Kalau kita lihat di banyak negara yang sudah terkena dampak, itu memang
stimulus dari pemerintah ini yang memang akan lebih ke depan. Jadi kita lihat bagaimana kebijakan fiskal dari banyak negara ini memang mengedepankan stimulus, dan ini banyak memang diarahkan ke daya beli dan juga ke sisi produksi juga. Tapi lebih banyak ke daya beli memang. Nanti di sini memang kita akan melihat secepat apa senarionya akan berubah, dan pemerintah akan melihat senario terbaru ini lalu kalibrasi, lalu kira-kira stimulusnya cukup apa tidak. Nah, kalau dengan saat ini menurut kami sih belum. Kami melihat bahwa senario yang keluar kemarin itu sekitar 23 triliun. Harusnya bisa lebih besar daripada itu. Dan saya yakin ini pemerintah sedang kalibrasi ulang, menghitung ulang belum senario-senarionya. efektif karena memang sudah diimplementasikan tidak efektif, atau karena memang baru dikeluarkan begitu? Baru dikeluarkan, dan efeknya kan sebenarnya adalah efek penundaan pengurangan aktivitas produksi. Jadi misalnya kalau tadinya perusahaan sudah berpikir dengan turunnya permintaan, jadi memang senarionya tadi adalah misalnya pabrik sepatu. Dengan adanya coronavirus ini kira-kira akan penurunan permintaan terhadap sepatu akan berapa. Lalu kemudian si perusahaan mungkin akan berpikir mengurangi tenaga kerja misalnya. Nah, dampak stimulus yang sudah diberikan dan disediakan oleh pemerintah itu adalah menunda atau menghambat jangan sampai itu terjadi. Nah, tapi kemudian nanti kalau senarionya semakin membesar, tentunya ini tidak cukup. Nah, tentu senarionya kita harus berpikir bagaimana bukan hanya supaya tidak berhenti bekerja, tapi bagaimana daya beli masyarakat ini juga harus disokong. Oke, baik. Pak Roy, kalau misalnya melihat stimulus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini, Anda sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Retail ini, apakah ini juga sudah mendukung industri retail tanah air, stimulus-stimulus yang dikeluarkan ini sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat? Ya, kalau boleh satu kata yang singkat, saat ini belum. Belum, oke. Artinya, kita ketahui bahwa 2 hari yang lalu ketika dikeluarkan pengumuman mengenai stimulus untuk ekonomi kedua kaitan dengan COVID-19, ini address-nya adalah sektor hulu. Di mana kita tahu sektor hulu itu adalah manufaktur dengan berbagai macam industri logam, industri triplek, industri alas kaki, industri apa segala itu, makanan, minuman dan seterusnya. Nah, disayangkan adalah belum nyampe ke hilir, ya. Karena apa? Karena kalau kami dengan anggota seluruh Indonesia, DPD dan DPC kami menyuarakan bahwa sangat disayangkan ketika itu tidak guyur sampai ke sektor hilir. Karena sektor real perdagangan itu adanya di hilir. Ketika hulu bisa memproduksi, contoh saja makanan dan minuman, tapi kalau hilirnya tidak terrelaksasi, apa yang terjadi? Yang ada barang stok yang tidak tersalurkan. Kemudian kita ketahui bahwa di hilir inilah tempat consumption rumah tangga, household consumption. Selain retail modern ada retail rakyat. 55,68% elemen consumption atau household consumption itu ada di retail. Mereka melakukan pembelanjaan di situ. Kemudian retail juga menjadi tingkat penahan inflasi daerah. Ya. Inflasi daerah pangan itu paling besar di gula dan bawang putih. Kita menerapkan harga eceran tertinggi. Kita melayani konsumen dengan segala kebutuhannya, pangan dan non-pangan, untuk bisa mereka tetap terpelihara kebutuhannya. Jadi apa yang kami lakukan ini, kami berharap juga dapat diempati oleh pemerintah, seperti kami juga empati terhadap pemerintah. Kira-kira stimulus seperti apa yang diinginkan oleh sektor itu? Sederhana saja, stimulus itu ada 2, stimulus fiskal, moneter. Fiskal ranahnya di Kementerian Keuangan, moneter ranahnya di BI. Fiskal yang berkaitan dengan perpajakan. Ya. Artinya fiskal ini kan kami juga berharap dong ada PPh badan yang bisa dipotong, ya kan? Selama ini baru PPh ini ya, 21 ya, untuk karyawan. 21, PPh pemotongan kemarin 2 hari yang lalu, PP 21 dipotong untuk badan dan karyawan untuk di manufaktur. Betul. Di hilir belum. Kemudian kemarin pasal 22, PPh 22 dan 25 ditangguhkan 6 bulan kemudian, di hilir belum. Ya, artinya ya kita open saja, kita berharap ada stimulus itu fiskal. Atau PPN khusus yang udah pernah dibicarakan supaya di retail modern ada PPN khusus, itu juga kita belum lihat. Kalaupun sampai nggak kesampaian berbicara mengenai stimulus, ya ada relaksasi lah terhadap biaya operasional yang harus ditanggung oleh retail saat ini yang tidak ada berkurang sama sekali. Misalnya biaya listrik, beban listrik.
Itu kita masih komersial B3 dan itu sangat signifikan ketika kita harus melayani konsumen seperti tadi malam, jam 10 malam masih ada yang datang untuk membeli pangan dan lain sebagainya, sehingga kita memperpanjang sampai jam 12 malam. Nah, yang berkaitan dengan operasional, yang berkaitan dengan retribusi daerah, PAD misalnya, ini kan bisa direlaksasi. Artinya semangat daripada level at the same playing field itu yang kita angkat saat ini, sehingga retail juga dapat. Kita dalam berbagai kesempatan kita rakor dengan Pak Gubernur DKI, dengan kementerian lembaga terkait, soal kita pastikan bahwa tidak ada retail modern anggota Aprindo yang akan menutup toko. Semua kita akan tutup. Karena apa? Bukan soal bagaimana kita berusaha, tetapi kami juga harus hadir di tengah masyarakat, di tengah konsumen yang membutuhkan baik pangan ataupun juga non pangan, maupun juga sanitasi dan lain sebagainya. Jadi masker dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bagian yang kita harapkan tentunya media dapat menyuarakan bahwa kita berharap ada level at the same playing field. Kita bicara memang ada waktu-waktu mungkin baru nanti akan masuk ke sektor hilir, kebijakan baik itu fiskal maupun moneter, tapi sekarang saatnya justru yang lagi diperlukan. Kalau sudah curve decline daripada coronanya seperti di China sekarang sudah decline, sudah mulai ada buka kegiatan, aktivitas, ya stimulusnya udah nggak tepat lagi. Oke, baik Pak Febrio, tadi disampaikan oleh Pak Roy ini bahwa sektor untuk hilir ini belum, atau stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini belum sampai ke sektor hilir. Nah, tapi kan ini butuh waktu karena kan memang baru saja dikeluarkan, mungkin sektor hulunya masih berproduksi dan lain-lain. Nah, apakah menurut Anda dibutuhkan juga langsung stimulus ke sektor hilir ini? Nanti pada saatnya kalau memang dibutuhkan, kalau saya yang jadi pemerintah gitu, pasti semuanya akan dipikirkan. Cuma memang lagi-lagi ini tergantung pada senario yang ada di benak pemerintah seperti apa. Kalau memang senarionya masih sangat kecil, sangat awal, memang stimulus seperti yang sudah dikeluarkan itu memang masuk akal. Tapi kalau kita melihat, nanti kan kita lihat ini evaluasi tiap hari, seperti apa ini perkembangannya dari jumlah orang yang terkonfirm, lalu bagaimana jumlah orang yang sembuh, berapa jumlah orang yang dan sebagainya. Ini akan langsung mempengaruhi aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi ini kemudian nanti kalau memang akhirnya akan terdampak, nah pada saat itu memang harusnya pemerintah sudah menyiapkan paket-paketnya. Karena kalau kita lihat misalnya pemerintah menyiapkan stimulus, nggak mungkin memang cuma hanya sektor tertentu saja. Jadi memang semua harus dievaluasi dan menurut saya yakin pemerintah lagi kerja keras setiap hari, setiap jam, bahkan meeting hari Minggu, hari Sabtu kemarin ya. Jadi ini saya pikir juga akan dikalibrasi ulang terus oleh pemerintah setiap hari. Dan besarnya stimulus itu memang harusnya harus berdampak dan itu merupakan fungsi dari berapa besarnya. Jadi misalnya kalau kita PDB kita misalnya katakanlah 15.000 triliun. Berapa persen dari itu biasanya? Kalau misalnya di negara yang lain, lihat misalnya 1-2% dari PDB misalnya stimulusnya. Nah itu cukup besar. Nah kemarin ini masih cukup kecil, 23 triliun itu menurut saya adalah hitungan awal lah menurut saya. Nanti ini setelah ini setiap hari akan dihitung ulang. Dibutuhkan lagi stimulus kira-kira dibutuhkan kemana dan sejauh apa cakupannya sampaikah ke sektor hilir dan sektor hilirnya pun mana saja dan sebagainya. Baik. Yang patut kita akan bahas juga nanti adalah daya beli masyarakat saat ini seperti apa. Tapi nanti kita bahas Pak Roy. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Hot Economy.